Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awaldia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13, yaitu bug tracking dan manajemen defect. Pertama, perbedaan error, bug, defect, dan failure. Penting untuk memahami terminologi dasar agar komunikasi tim berjalan lancar. Pertama, error. Kesalahan yang dilakukan manusia, misal kesalahan logika saat menulis kode. Bug. Kesalahan yang ditemukan di level pengembang. Defect. Ketidaksesuaian hasil sistem dengan persyaratan, sering digunakan bergantian dengan bug. Failure. Ketidakmampuan sistem menjalankan fungsi saat di tangan pengguna. Kedua, mengapa bug tracking itu penting? Tanpa sistem pelacakan yang baik, tim akan menghadapi kendala, bug yang terlupakan, masalah kritis yang terlewat karena hanya dicatat secara informal seperti lewat chat. Duplikasi kerja. Dua pengembang memperbaiki masalah yang sama secara tidak sengaja. Kurangnya akuntabilitas, tidak jelas siapa bertanggung jawab atas perbaikan tertentu. Analisis data. Tanpa tracking, sulit untuk mengukur stabilitas perangkat lunak secara statistik. Ketiga, siklus hidup defect. Alur status sebuah bug dari ditemukan hingga selesai. New, bug baru ditemukan dan dilaporkan. Assigned, bug diberikan kepada pengembang spesifik. Open atau in progress, pengembang sedang memperbaiki kode. Fixed, perbaikan selesai dan siap diuji oleh ulang QI. Retest, penguji memverifikasi apakah bug benar-benar hilang. Close, bug terverifikasi hilang dan selesai. Deferred, perbaikan ditunda ke versi rilis berikutnya. Keempat, anatomi laporan bug yang baik. Laporan bug yang efektif harus memudahkan pengembang untuk memperbaikinya. ID dan titel, judul yang singkat dan deskriptif. Step to reproduce, langkah-langkah detail untuk memunculkan kembali bug tersebut. Expect versus actual result, apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Environment, info, OS, browser, atau versi aplikasi. Evidence, screenshot, log file, atau rekaman video sebagai bug. Kelima, klasifikasi severity versus priority. Dua atribut utama untuk menentukan urutan kerja. Severity, tingkat keparahan, mengukur dampak teknis pada sistem, misal blok jika aplikasi tidak bisa dibuka. Priority atau prioritas, mengukur urgensi bisnis, seberapa cepat harus diperbaiki. Contoh, logo perusahaan yang salah di halaman utama memiliki severity rendah, tidak merusak fungsi, tetapi priority tinggi karena memengaruhi brand. Tools populer untuk bug tracking. Beberapa alat yang paling banyak digunakan di industri. Jira, standar industri untuk manajemen proyek agile dan tracking bug secara komprehensif. Bugzilla, tool open source dari Mozilla yang sangat detail untuk pelacakan defek. Mantisbit, sederhana, berbasis web, dan sangat mudah digunakan untuk tim kecil. GitHub Issues, terintegrasi langsung dengan repositor, populer untuk proyek kolaboratif. Kesembilan, best practice dalam manajemen defect. Jangan menyalahkan. Fokus pada perbaikan sistem, bukan mencari siapa yang membuat bug. Verifikasi ulang, selalu lakukan regression testing untuk memastikan perbaikan bug tidak merusak fitur lain. Hapus duplikasi, pastikan bug belum pernah dilaporkan sebelumnya untuk menjaga efisiensi. Dokumentasi, gunakan data bug untuk melakukan root cause analysis agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.